Oke, kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab Unisi Institute yang berbahagia. Pada malam Kamis ini seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian ilmu nahu ya. Program ilmu nahu di Sekolah Bahasa Arab ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya, diberikan keberkahan baik dari waktu, pengetahuan, dan juga dari umur yang Allah berikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Kita doakan, kita kirimkan semisal pahalanya buat segenap orang tua dan para guru ya, serta semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajmain. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطالباتنا ولطلابنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. Oke, baik Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab yang berbahagia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sudah mempelajari beberapa istilah dasar dan beberapa materi dasar dalam ilmu nahu, yang mana itu semuanya adalah sebagai pondasi ya, sebagai pondasi yang wajib dipahami terlebih dahulu sebelum kita berjalan lebih jauh. Nah, sekali lagi saya ingatkan, karena ini materinya berkesinambungan. Nah, kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu kurang pahami terkait dengan materi yang sudah kita pelajari, nah mohon untuk dikonfirmasi, mohon ditanyakan gitu ya. Karena materi kita ini ibaratnya
satu materi akan mempengaruhi materi yang lain. Dia saling berjenjang gitu ya. Nah, sehingga ketika kita tidak paham dengan satu kaidah, nah nanti akan berefek terhadap kaidah setelahnya. Itu makanya saya ingatkan lagi, mohon untuk selalu menjaga koneksi pembelajaran gitu antar satu materi dengan yang lain. Nah, kalau ada yang kurang paham, nah langsung dikonfirmasi lebih cepat gitu ya. Bisa langsung di forum seperti ini, bisa juga di grup WA yang sudah kita bentuk. Oke, baik Bapak Ibu. Pertama kita review dulu sebelum kita lanjut. Pertama kita sebutkan istilah dasar dari unsur paling kecil dalam bahasa Arab. Yang pertama apa dulu Bapak Ibu? Huruf hijaiyah. Hijaiyah. Oke, terus membentuk kalimah. Ya. Kemudian kalimah membentuk kalam. Oke, kalam membentuk faqrah. Kemudian faqrah membentuk makalah. Nah, maqalah atau kitabah ya. Kemudian maqalah atau kitabah membentuk kitab atau majalah. Nah, kemudian gabungan dari majalah, gabungan dari buku ditaruh di maktabah. Ya, maktabah itu artinya perpustakaan. Ya, perpustakaan. Oke. Nah, kemudian ada berapa jenis kalimah dalam bahasa Arab, Bapak Ibu? Ada 2. Kalimah. Ada 3. Nah, kalimah ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada haraf. Isim disebut juga dengan Kata benda. fi'il, Kata kerja. haraf, Kata sambung. kata sambung ya atau kata bantu. Oke, nah kalau kalam ada berapa jenisnya? Ada 2, ada jumlah ismiyah Dan jumlah fi'liyah. kemudian ada jumlah fi'liyah. Oke, sekarang jumlah ismiyah diawali oleh isim. Kalau fi'liyah Fi'il. Oke. Rumus jumlah ismiyah. Mubtada khobar. Nah, mubtada ditambah dengan khobar ya. Mubtada ditambah dengan khobar. Nah, mubtada kalau dia tunggal harkatnya selalu dhammah. Khobar kalau dia tunggal harkatnya juga selalu dhammah. Oke. Kemudian rumus dari jumlah fi'liyah Bapak Ibu. Ada Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Oke. Fa'il selalu dhammah kalau dalam kondisi tunggal. Maf'ul bih fathah. Nah, kalau dia dalam bentuk tunggal. Oke. Apakah maf'ul bih selalu ada Bapak Ibu dalam jumlah fi'liyah? Tidak selalu ada. Tidak selalu ada. Yang mempengaruhinya adalah fi'il yang digunakan. Ya. Kalau fi'il yang digunakan muta'addi, maka baru setelah fa'il itu harus ada maf'ul bih. Kalau muta'addi perlu. Ya, kalau muta'addi perlu. Tapi kalau fi'il yang digunakan itu lazim, maka sesudah fi'il cukup hanya dengan fa'il saja. Nah, setelahnya tidak butuh kepada maf'ul bih. Oke, kemudian nah, sekarang kita mulai dari rincian isim ya. Nah, apa itu isim secara umum Bapak Ibu? Kata benda. Atau semua kata yang menunjukkan benda atau nama. Nah, itu disebut dengan isim. Ya, semua kata yang menunjukkan nama, baik nama orang, nama sifat atau nama apapun. Nah, itu semuanya adalah isim atau benda apapun. Ya, itu semuanya jenis katanya disebut dengan isim. Oke. Nah, kemudian ada berapa tanda isim Bapak Ibu? Ada 8. Nah, tanda isim itu secara umum ada 2, secara makna dan secara lafaz ya. Secara makna yang barusan. Kalau makna sebuah kalimah itu terkait dengan nama orang atau nama benda, berarti kalimah itu jenisnya adalah isim. Misalnya rumah,
sepatu, lemari, kipas angin, lampu, dinding, jendela, semuanya itu adalah nama-nama kan. Nah, kalau kalimah itu dia menunjukkan nama benda, nama orang, maka secara makna, maka kalimah itu disebut dengan isim. Isim. Nah, itu tanda maknawi, tanda makna. Nah, kemudian tanda lafaznya ada berapa? Isim itu. Ada 8. Nah, ada 8. Ya, ada khofat. Apa itu khofat? Baris Khofat baris baris bawah. bawah. Oke, terus ada tanwin. Baris 2 di depan, 2 di bawah, atau 2 di atas. Oke, kemudian apa lagi? Beralif lam. Beralif lam. Nah, itu juga isim ya. Kemudian Didahului oleh jer. huruf jer. Ada berapa huruf jer, Bapak Ibu? 20. Ada 20. Mari bernyanyi. Nah, kita sebutkan huruf jer. Tanpa nada dulu ya, tanpa nada dulu. Ya, Ustaz. Min ila hatta Kola ada hasya fi an ala rubah rubah li kaiwata kabi la'ala mata. Nah, itu semuanya disebut dengan huruf jer ya. Kalimat yang sesudah huruf jer itu selalu baris bawah kalau dia tunggal. Ya, nama posisinya disebut dengan majrur dengan huruf jer. Nah, nama posisi kalimat sesudah huruf jer itu kita istilahkan dengan majrur dengan huruf jer. Oke, kemudian tanda isim yang kedua, yang keempat, yang kelima ya. Yang kelima Ustaz. didahului oleh huruf nida. Huruf kosam dulu ya, Bu Huruf ya. kosam dulu. Huruf kosam, huruf sumpah. Huruf yang digunakan untuk bersumpah. Ada berapa hurufnya? 3. 3. Waw, Ba, dan ta. ta. Nah, wallahi, tallahi, sama billahi. Billahi. Terus yang keenam didahului oleh Huruf nida. huruf nida. Oke, ada berapa huruf nida? Ada 8. 7. Ada 7 ya. Ada 7, ada 9. 7 ya. Ada ya, a, ai, a, haya, wa. Nah, ya, a, ai, a, haya, wa. Nah, itu semuanya disebut dengan huruf nida. Huruf yang digunakan untuk memanggil orang ya. Nah, jadi kata sesudah huruf nida pasti isim. Karena tidak mungkin kita memanggil perbuatan ya. Tidak mungkin kita memanggil kata sambung. Nah, yang kita panggil itu pasti isim. Nah, kalau sesudah huruf nida itu satu kata, harkatnya apa Bapak Ibu? Dhammah tanpa tanwin ya. Ya Adamu, ya Muhammadu, ya apa lagi misalnya ya Hamidu. Nah, itu kalau satu kata. Tapi kalau kata sesudah huruf nida itu berupa mudhof mudhofun ilaih atau kata majmuk gimana? Patahkan yang pertama, kemudian kasrohkan yang kedua. Oke. Abdullahi. Jadi apa dia? Ya Abdullahi. Kemudian Habibur Rahman. Ya Habibar Rahman. Nah, ya Habibar Rahmani ya. Nah, itu aturan kata yang sesudah huruf nida. Oke, sudah 6 ya. Nah, yang ketujuh Bapak Ibu, tanda isim yang ketujuh. Idhofah duluan Bu ya. Idhofah gabungan dari mudhof dan mudhofun ilaih atau yang diistilahkan juga dengan kata majmuk dalam bahasa kita ya. Nah, itu namanya idhofah. Nah, idhofah ini adalah tanda isim untuk kata pertamanya, untuk mudhofnya. Ya. Jadi mudhof kalau ditanya apa tanda isim mudhof itu? Idhofah kepada kata setelahnya. Nah, itu tanda isimnya. Ya, nah itu yang disebut dengan idhofah. Nah, kemarin kita sudah bahas idhofah itu ada kaedahnya. Apa kaedah mudhof? Mudhof itu ada kaedah. Ada 3 ya, Bu ya. Iya. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam,
tidak boleh beralif Harokatnya lam, sesuai kemudian dengan posisinya. harkatnya sesuai dengan posisinya. Nah, harkat mudhof itu sesuai dengan posisinya. Posisi. Kalau dia sebagai fa'il, berarti mudhof itu dhammah. Lemah. Nah, kalau dia sebagai maf'ul bih, Fathah. Fatah. fathah. Kalau dia didahului huruf jer, Kasroh. 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 Oke, nah itu ya, itu aturan untuk mudhof. Kalau mudhofun ilaih, Bapak Ibu, selalu baris Majrur. bawah. Bawah. Nah, nanti istilah majrur itu baru kita munculkan hari ini, Bu. Ya, sekarang kita kenal dulu harkat, dhammah, fathah, kasroh. Nah, nanti akan ada istilah lanjutan untuk harkat baris atas itu ada nama khususnya. Oke. Nah, yang terakhir yang ke-8 Bapak Ibu, tanda isim Isnad isnad ilaih. ilaih ya. Isnad ilaih ini adalah nama untuk atau kondisi untuk semua kalimah yang berposisi sebagai mubtada atau sebagai fa'il. Fa'il. Jadi setiap kata yang menjadi fa'il atau yang menjadi mubtada pasti tanda isimnya adalah isnad ilaih. Nah, isnad ilaih itu adalah pokok ya. Pokok kalimah. Kalau dia tidak ada, maka kalimah itu tidak ada. Oke. Nah, itu kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya dalam pembelajaran ini selalu bakalan rajin nanya. Ya, karena materi itu nggak bisa kita belajar sehari sekali, setelah itu nggak diulang, nggak mungkin. Nah, itu bakalan saya tanya terus sampai mungkin Bapak Ibu akan bosan, tapi saya tidak akan bosan untuk nanya-nanya. Kayaknya emang harus begitu deh Ustadz. Harus begitu memang kayaknya biar kitanya malu. Nah, Gak bosan Iya, Ustaz. Kitanya malu, Iya. tahu diri. Iya, soalnya seperti yang saya sampaikan. Maksudnya. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena ilmu ini ilmu yang saling berkesinambungan, jadi satu materi tidak mungkin dipahami sebelum memahami yang sebelumnya. Nah, itu makanya kalau ada yang ragu, kalau ada yang kurang nyambung, nah langsung tanyakan Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang ada beberapa jumlah yang ini sebenarnya jumlah yang sangat sederhana. Ya, ini semuanya adalah jumlah ismiyah Bapak Ibu. Ya, semuanya adalah jumlah ismiyah. Nah, ingat kalau saya sebut ismiyah berarti susunannya kira-kira apa? Mubtada khobar. Nah, mubtada dengan khobar. Khobar. Oke. Nah, sekarang dengan materi yang sudah kita bahas kurang lebih 3 kali pertemuan itu, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa membaca teks ini. Amin. Nah, Amin. sekarang untuk pertama nih. Nah, untuk yang pertama saya terjemahkan. Nah, nanti Bapak Ibu kasih harkat ya. Siap Ustadz. Abdullah adalah seorang siswa di pesantren atau seorang santri di pesantren. Kira-kira bacaannya apa ini? Abdullahi. Nah, kalimat pertama dulu. Abdu, abada atau abdi. Abdullahi. Nah, abdu. Oke, abdu. Kenapa dhammah Bapak Ibu? Karena sebagai mubtada. Nah, karena posisinya sebagai mubtada. ada Ya. Nah, dia isim nggak kira-kira abdu? isim. Isim. Oke, abdun atau abdu Bapak Ibu? Abdu. Tanwin atau enggak tanwin? Enggak. Nah, tidak. Kenapa enggak tanwin? Karena sebagai mudhof. Nah, karena dia mudhof dari Allah ya. Berarti Ya. Allah kita baca Allahi. nah, Allahi. Kenapa Allahi? Karena Karena sebagai mudhofun mudhof. ilaih. Dia sebagai mudhofun ilaih. Ya, dia sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih kaidah dasarnya dia baris bawah kalau dia tunggal. Tunggal. Oke. Abdu sebagai mubtada. Nah, ya, abdu sebagai Ya. mubtada. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Dia kan isim ya, abdu. Kira-kira Ya. tanda isimnya apa, Bapak Ibu? Idofah. Nah, idhofah kepada lafaz Allah. Allah. Oke. Sekarang kita sudah menemukan mubtada abdu. Nah, sekarang mana khobarnya? Tolibun. Nah, jadi khobarnya adalah tolib ya. Tolib.
Karena khobar itu kalau dia tunggal dhammah, berarti kita harkati dhammah. Tolibun. Nah, Abdullah adalah seorang tolib, seorang santri. Siswa. Nah, kenapa kita dhammahkan? Karena posisinya sebagai khobar dari abdu. Ya, khobar dari abdu. Abdu. Nah, sekarang kenapa dia bertanwin? Karena tidak beralif lam. Nah, karena tidak ada alif lam. Ya. Jadi kalimah bahasa Arab itu kalau dia bertanwin, maka tidak boleh ada alif lam di depannya. Kalau dia sudah beralif lam, maka tidak boleh ada tanwin di akhirnya. Nah, itu ketentuannya. Ya, dhamma alif lam dengan tanwin itu tidak mungkin bersatu dalam satu kalimah. Oke. Sekarang ada fi. Ingat, fi masuk golongan apa dia? Huruf jer. Nah, huruf jer. Tugasnya Menjerkan menjarkan kalimat setelahnya. menjarkan kalimat setelahnya. Berarti fil Ma'hadi. ma'hadi. Ya, jadi kalau ketemu dengan huruf jer, nah fi ini kan salah satu dari huruf jer. Min, ila, hatta, khala, ada, hasya, fi. Nah, ada fi. Ya, jadi fi ini salah satu dari huruf jer. Kerjaannya adalah mengkasrohkan atau menjarkan isim sesudahnya. Nah, itu makanya kita baca fil ma'hadi. Oke. Abdullah adalah seorang siswa atau santri di pesantren. Nah, ini gampang ya. Insya Allah bisa. Oke, sekarang Bapak Ibu. Jumlah yang kedua. Ada ya. Ingat, ya ini apa nih ya? Nida. Huruf ya, huruf nida. Iya, benar, Bu. Huruf nida. Huruf yang digunakan untuk manggil orang. Nah, manggil orang. Berarti yang setelahnya isim, fi'il atau harof? Pasti isim. Nah, pasti isim. Ya, pasti isim. Karena yang dipanggil pasti orang ya. Nggak mungkin kita manggil perbuatan atau manggil kata depan. Nggak mungkin. Oke. Nah, ingat. Cara baca kalimah sesudah huruf nida. Kira-kira berapa kalimah ini? Satu atau dua? Ada dua. Kalau dua berarti yang pertama dipatahkan, kemudian yang kedua di kasroh. Oke, berarti ya Abdurrahmani. Nah, mimnya panjang ini ya. Karena kalau untuk kalau nulis fathah yang berdiri itu di sini nggak ada fasilitasnya ini. Nah, jadi kita panjangkan ya Abdurrahmani. Ya. Abda dia sebagai isim yang didahului oleh huruf nida. Oke. Sekarang ada waw Bapak Ibu. Wa. Kira-kira wallaha, wallahi atau wallahu? Wallahi. Kenapa wallahi? Didahului wa huruf qasam. Nah, kebetulan sebelumnya ada waw huruf qasam. Huruf qasam dia adalah huruf yang bermakna sumpah demi. Yang kerjaannya sama dengan huruf jer. Ya, sama dengan huruf jer. Itu makanya kalimah sesudahnya baris bawah. Nah, itu makanya wallahi. Wahai Abdurrahman, demi Allah si Ali telah memukul si Bakar dengan palu di pasar. Nah, ini kekerasan terus ini. Sadis. Nah, ini jumlahnya jumlah apa? Kalau yang barusan ini? Jumlah fi'liyah. Nah, kalau yang potongan yang saya bawa ini. Nah, ini adalah jumlah fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Karena didahului oleh fi'il. Nah, didahului oleh fi'il. Oke, sekarang bacaannya apa Bapak Ibu? Doroba. Aliyun. Aliyan, aliyin atau aliyun? Aliyun. Kenapa aliyun? Karena sebagai fa'il. Nah, karena dia fa'il dari doroba. Nah, kita kembali lagi ke kaidah sebelumnya. Fa'il kalau tunggal berharkat dhammah. Nah, itu makanya aliyun. Kenapa tanwin? Tidak beralif lam. Ya, karena nama Ali itu tidak beralif lam. Oke. Doroba aliyun. Bakron, bakrin atau bakrun? Bakron. Kenapa fathah Bapak Ibu? Maf'ul. Nah, dia sebagai maf'ul bih atau objek dari doroba. Nah, ingat
kalau isim itu dia fathah bertanwin, di akhirnya ada alif. Ya, selalu ada alif seperti ini. Nah, ini disebut dengan alif rosam nasab. Apa namanya, Bapak Ibu? Alif rosam nasab. Nah, alif rosam nasab. Nah, biasanya alif rosam nasab itu ada di setiap kalimah yang bertanwin fathatain. Nah, itu selalu di akhirnya ada alif rosam nasab, kecuali hamzah. Ya, kecuali hamzah. Kalau hamzah sekalipun dia fathatain itu tidak butuh atau tidak perlu ditambahkan alif rosam nasab. Oke. Daraba Aliyun Bakran. Nah, sampai di sini lengkap jumlah fi'liyahnya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Oke. Sekarang ada bi, Bapak Ibu. Kira-kira bimit apa bacanya? Bimit robi. Bimit robun, bimit roban, atau bimit robin? Bin. Kenapa bin? Karena didahului oleh huruf jer. Nah, karena didahului oleh huruf jer. Huruf jer Bi. min ila hatta khala ada hasya fi an ala mudh munzuruba bi kaiwata kabi. Kabi. Nah, ada bi ya. Huruf Iya. jer, salah satu huruf jer itu ada bi. Berarti bimit robin. Nah, dia bertanwin karena tidak beralif lam. Oke, terus ada fi. Fisuki. Fisuki. Ya. Fisuki. Nah, ada fi huruf jer, berarti yang setelahnya harus baris bawah. Baris bawah. Nah, fisuki. Kenapa nggak tanwin? Ada alif lam. Nah, karena ada alif lam. Oke. Nah, selesai ini jumlah kedua. Nah, terakhir Bapak Ibu. Nah, masih ada huruf nida nih. Ya, Bakru. Ya, bakrun. bakrun atau bakru? Bakru. Nah, bakru saja. Bakru. Dia nggak boleh tanwin, Bu. Jadi Oh. kalau sesudah huruf nida satu kata, nama orangnya satu kata Oh misalnya, iya. nah dia dhammah tanpa tanwin. Nah, nggak boleh dibaca bakrun. Sama seperti iya. dalam Quran, ya Adamu uskun. Ya, Nah, itu bukan ya Adamun kan? Ya Adamu. Ya Oh iya, Ustaz. Ibrahimu. Nah, nggak boleh tanwin itu. Ya Bakru. Nah, kenapa Bakru? Karena hanya satu kata. Kata. Tapi kalau dua kata, ya Ya. ya Abdallahi. Nah, kalau yang di atas kan ya Abdar Rahmani. Kalau yang di bawah ya Abdallahi. Nah, ini masih sama nih. Wallahi. Nah, ini jumlah apa kira-kira Bapak Ibu? Fi'liyah. Fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Diawali kalimat fi'il. Nah, lagi-lagi diawali oleh fi'il. La'iba. Muhammadun. Muhammadun. Kenapa dun? Muhammadun. Karena nggak ada alif lam. Iya, karena nggak ada alif lam. Oke. Kalau saya tanya kenapa Muhammadun, itu orientasinya ke posisi Bapak Ibu. Oh, Fa'il. Ya, sebagai fa'il. Fa'il. Nah, kenapa tanwin? Nah, Karena baru tidak jawaban. beralif lam. Nah, karena tidak beralif lam. La'iba Muhammadun. Oke, terus Kurrotal. kurrota. Kenapa kurrota berharkat fathah? Karena sebagai Karena maf'ul. Sebagai maf'ul bih. Bih. Ya. Cuma dia tidak boleh bertanwin. Kenapa ini sekarang? Ada alif Dia lam. mudhof. Karena kaidah mudhof. Nah, karena dia masuk atau tergolong sebagai mudhof ya. Mudhof itu tidak boleh bertanwin. Nah, kalau kita simpulkan, kurrota posisi utamanya sebagai maf'ul bih dari la'iba. Ya kan? Tapi di samping dia maf'ul bih, dia juga sebagai mudhof dari al-qadam yang setelahnya. Berarti al-qadami. Nah, jadi al-qadami sebagai Mudhofun ilaih. Jadi perlu saya garis bawahi, semua kata itu, satu kata dalam bahasa Arab bisa saja punya jabatan lebih dari satu, Bapak Ibu. Ya, bisa saja punya jabatan lebih dari satu. Nah, kurrota jabatan utamanya atau posisi utamanya sebagai maf'ul bih
tapi posisi sampingannya sebagai mudhof. Mudhof. Nah, mudhof itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, dan harkatnya sesuai dengan posisinya. Oke, qurratal qadami. Nah, sekarang ada fi. Fi Ghurfatil julusi. Ghurfati atau ghurfatin. Ghurfatil. Tanwin atau enggak tanwin? Enggak. Enggak tanwin. Karena dia sebagai Sebagai mudhof. mudhof ya. Berarti ghurfati punya berapa posisi Bapak Ibu? Ada dua posisi. Nah, dua lagi posisi utamanya sebagai Mudhof. nah, mudhof enggak utama. Mudhof itu sampingan, Bu. Nah, dia Mudhof itu digantikan yang oleh kedua, ya. Posisi Majrur. majrur dengan fi. Dengan Dengan fi. Nah, itu posisi utama ya. Mudhof itu tidak pernah jadi posisi utama, dia selalu sampingan. Ya, dia selalu sampingan. Nah, ghurfati posisi utamanya sebagai majrur dengan fi. Nah, sampingannya sebagai mudhof dari kata setelahnya yaitu Al-julusi sebagai mudhofun ilaih. julusi sebagai mudhofun ilaih. Nah, jadi Muhammad telah bermain sepak bola di ruang tamu. Nah, ini anak mamanya masih kecil soalnya. Muhammadnya masih kecil, anak-anak ini 5 tahun. Rumahnya gede, Ustaz. Oh, iya, Rumahnya gede. Iya, Di rumahnya Pondok gede. Indah. Iya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kaidah itu walaupun sedikit, itu kalau dipraktekkan sering, nah itu insya Allah dia akan abadi gitu dalam ingatan. Nah, seperti itu. Nah, ini baru 3 kali pertemuan. Nah, kalimat yang seperti ini kita sudah bisa harkati walaupun tidak ada syakalnya ya, tidak ada harkatnya. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada konfirmasi dulu, silakan Bapak Ibu. Kata Pak Ustaz. Iya, silakan Bu Suci. Yang berarti fi ghurfatil julusi berarti ini kedudukannya ada dua kan Pak Ustaz ya, mudhof, ghurfatinya mudhof, Ya, al-julusi mudhofun ilaih begitu. iya benar Bu. Gitu susah. Nah, Terus ghurfati posisi utamanya sebagai majrur dengan fi. Majrur itu artinya dijarkan oleh fi, tapi sampingannya dia sebagai mudhof dari al-julusi. Terus al-julusinya kedudukannya kalau misalnya dia majrur dengan fi, al-julusinya apa itu? Nah, al-julusinya cukup satu Bu, mudhofun ilaih. Oh gitu. Nah, jadi al-julusi jabatannya cuma satu. Posisinya hanya sebagai mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaih kaidahnya kalau tunggal selalu baris bawah. Nah, gitu Bu. Izin Nah. bertanya Ustadz. Ya, silakan Bu Suci. Jadi ya ini nanya terus jadi nggak ngerti. Nggak masalah Bu. Iya, belajar ini butuh tanya jawab. Ya. Iya, ini konfirmasi Ustadz. Iya, Jadi silakan. jumlah itu kan ada 2 jenis, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Iya. Nah, jumlah ismiyah itu didahului oleh mubtada lalu khobar. Iya. Nah, di dalam mubtada setelah khobar gitu kan, Iya. mungkin ada kedudukan lain nggak Ustadz? Abdullah itu kan mubtada, abdunya aja mubtada Iya. kan Ustadz ya. Iya. Allahnya nggak ikut jadi mubtada ya kayak gitu ya. Kalau kita preteli per kata, lafaz Allahnya bukan mubtada, Bu. Lafaz Baik. Allahnya sebagai mudhofun ilaih. Kalau kita preteli secara kata dalam perspektif ilmu nahu ya, yang menjadi mubtadanya hanya lafaz abdu. Nah, sekalipun kalau dalam kenyataan Abdullah ini kan satu orang. Ya. Ya kan? Dalam kenyataan Abdullah itu nama untuk satu orang. Tapi namanya ada 2 potongan. Abdu 1, Allah 2. Nah, secara ilmu nahu, posisi itu diposisikan per kata. Bukan per orangnya gitu. Nah, jadi yang kita analisis itu per katanya, bukan makna orangnya gitu. Jadi nggak bisa kita katakan mubtadanya adalah bentuknya seperti bentuknya mudhofun ilaih, nggak bisa gitu ya, idofah gitu. Mubtadanya berupa idofah gitu, nggak bisa ya Ustaz ya.
Boleh juga. Kalau yang sudah sama-sama paham nggak masalah, Bu. Oh. Nggak masalah. Jadi mubtada'nya berupa idhofah. Artinya mubtada'nya mudhof. Berupa mudhof gitu ya. Kemudian setelahnya ada mudhofun ilaih. Ya. Nah, gitu, Bu. Nah, khobarnya kan tolibun ya Ustadz ya. Iya. Tapi ada kali fil ma'hadi, berarti dia nggak punya posisi ya Ustadz ya. Fil ma'hadi itu nggak punya posisi, kan ada cuma mubtada khobar iya. selesai. Iya. Berarti Sebenarnya posisi itu banyak, Bu. Nah, cuma yang paling mendasar posisi itu 2. Itu jumlah ismiyah fi'liyah. Kalau ismiyah mubtada khobar, kalau fi'liyah fi'il fa'il maf'ul. Nah, selain yang 5 ini, nanti banyak posisi itu. Nah, nanti kita bahas semua. Iya, baik. Ada misalnya naibul fa'il, ada isim kana, ada khobar inna namanya, ada na'at, ada ma'tuf. Kemudian ada badal ya, ada maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah. Banyak. Dan itu terletak di sela-sela mubtada khobar atau di sela-sela fi'il, fa'il atau maf'ul. Nah, jadi jumlah induk itu 2 itu saja. Ya. Jumlah induk kalimat itu 2 saja. Kalau enggak ismiyah, fi'liyah. Nah, di sela-selanya itu apa? Itu ada lagi nanti istilahnya, tapi enggak sekarang kita jelaskan gitu ya. Nanti ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan pengecualian namanya, ada keterangan sifat. Nah, dan itu berada di antara mubtada khobar, antara fi'il, fa'il, maf'ul itu. Baik. Nah, Jadi dia posisi tersebar. perkata ya Ustaz. Jadi posisinya perkata ya. Perkata, Bu. Nah, soalnya pernah belajar di tempat lain tuh posisi itu borongan Ustaz, saya bingung borongan. Ini mubtada sebanyak ini, nanti khobar banyak juga gitu. Jadi semua diborong jadi khobar gitu. Oh ya, tapi nanti ada juga i'rab jumlah, posisi jumlah. Nah, itu mungkin maksud beliau Ustadz yang menjelaskan itu yang dimaksud itu posisi jumlah secara umumnya. Secara umumnya. Ada juga nanti jumlah tapi dia dihukumi sebagai khobar. Gabungan dari beberapa kalimat, tapi gabungannya itu menjadi khobar untuk mubtada sebelumnya. Ada juga yang seperti itu, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Mungkin itu maksud beliau itu. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Oke, masih ada Bapak Ibu? Izin tanya, Ustaz. Oh ya, silakan Mbak Tiara. Ustaz, kalau misalnya yang tolibun itu harokatnya domah, boleh nggak? Domah aja, nggak pakai tanwin. Tolibu aja gitu? Iya, tolibu. Boleh nggak, Ustaz? Kayak misalnya aliyu. Nah, gini. Kalau kalimat, kan secara umum sudah kita jelaskan ya. Kalau kalimat itu tidak bertanwin, ya kemungkinan dia beralif lam. Kalau dia kalau dia beralif lam, maka tidak boleh bertanwin. Nah, itu kaidah asal, kaidah dasar, ya. Jadi isim kalau dia tidak beralif lam, maka kemungkinan besar di akhirnya ada tanwin. Nah, atau kalau dia kalau dia bertanwin, berarti kemungkinan besar di awalnya tidak ada alif lam. Nah, itu kaidah dasar. Nah, tapi nanti ya dengan berjalannya waktu ya, insya Allah kita akan pelajari ada kalimat isim dia tidak beralif lam tapi juga tidak bertanwin, tidak boleh bertanwin. Nah, itu nanti istilahnya disebut dengan isim ghairu munsharif. Ya, itu namanya isim ghairu munsharif, dan itu ada kaedahnya tersendiri, Mbak. Nah, nanti kita coba kita coba bahas sendiri itu. Misalnya gini, ya. Nah, misalnya gini. Ahmad seorang siswa. Ini Ahmad, dia sebagai mubtada. Tidak beralif lam. Ya, tidak beralif lam. Harusnya kaidah dasarnya apa? Kalau isim tidak beralif lam, harusnya apa? Harusnya tanwin kan? Harusnya tanwin. Tapi khusus untuk beberapa kalimat nanti yang diistilahkan dengan isim ghairu munsharif, dia tidak beralif lam tapi nggak boleh juga bertanwin. Nah, ini contohnya Ahmadu.
Nah, dia nggak boleh bertanwin. Ya. Nah, apa saja kalimat yang seperti ini? Nah, nanti ada beberapa, ada kaidah tersendiri. Nanti kita akan bahas. Ya. Nah, Ahmadu ini nggak boleh tanwin dia, karena dia tergolong isim ghairu munsharif namanya. Isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, Ahmadu thalibun. Nah, thalibunnya harus tanwin karena dia bukan isim ghairu munsharif. Ya, dia masuk ke kaidah dasar yang tadi. Kenapa dia bertanwin? Ya karena dia tidak beralif lam. Nah, gitu ya. Jadi ada benar ada isim yang dia di awalnya tidak beralif lam tapi di akhirnya juga tidak bertanwin. Itu ada. Namanya nanti isim ghairu munsharif. Tapi bukan sekarang kita jelaskan. Nah, insya Allah nanti di sela-sela pembelajaran kita akan ketemu dengan isim yang seperti itu. Nah, gitu Mbak Tiara ya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Mbak. Oke. Sudah Ustadz, Bapak Ibu? Oh ya, silakan Pak. Kalam kedua itu, Ustadz. Iya, silakan. Itu saya masih gampang itu. Kenapa bimit robin ya, bukan bimit robi? Kenapa tanwin? Betul. Nah, lagi-lagi ini dia masuk kaidah dasar tadi, Pak. Ya, dia masuk kaidah dasar tadi. Midrob, dia adalah isim yang kalau dia tidak beralif lam, berarti harus tanwin. Di sini kan nggak ada alif lam. Ini kan dua kalimat sebenarnya. Ada bi, kemudian ada midrob. Ya. Nah, bi-nya adalah huruf jer, midrobnya adalah majurur dengan bi. Nah, kenapa midrobnya baris bawah? Ya karena dijarkan oleh bi. Kenapa midrobnya bertanwin? Karena tidak ada alif lam sebelumnya. Nah, gitu. Nah, kenapa midrob tidak sama dengan Ahmad? Nah, itu beda lagi. Nah, untuk Ahmad ini nanti ada bahasan khususnya. Dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Sekalipun dia tidak beralif lam, dia juga tidak boleh bertanwin. Nah, itu nanti. Jadi Pak Arya, insya Allah nanti kita akan bahas tersendiri ini, lafaz Ahmad ini. Dan teman-temannya. Jadi ada banyak ini. Bukan hanya Ahmad, ada beberapa kata lain yang dia tidak beralif lam, tapi juga tidak boleh bertanwin. Oke, ya, silakan. Oke, sudah ya. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan materi yang sudah kita bahas itu clear ya, mudah-mudahan paham semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasan lanjutan dari isim. Nah, jadi isim ini nggak sederhana ya, nggak sederhana. Jadi isim ini bahasanya nggak cukup sekali, Bapak Ibu. Nah, yang sudah kita bahas dari isim kira-kira apa? Yang pertama dulu pengertian. Ya, pengertian sudah. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya sudah. Nah, sekarang kita akan bahas pembahagiannya. Nah, jadi isim itu banyak jenisnya. Nah, kenapa isim yang didahulukan? Karena pembahasan yang paling sering ketemu dalam bahasa Arab itu adalah kalimatnya adalah isim. Nah, itu makanya kita akan perkenalkan semua bentuk-bentuk isim. Oke. Sekarang kita akan masuk di pembahagian isim. Perlu kita ketahui bahwa isim secara umum itu ada dua jenis, Bapak Ibu. Ya, isim secara umum ada dua jenis. Pertama ada yang disebut dengan isim mu'rab. Ya, namanya isim mu'rab. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan isim mabni. Nah, ini akan selalu saya ulang-ulang ini. Ya. Karena kita tidak akan bisa lepas dari dua istilah ini. Oke. Jadi ada mu'rab, ada mabni. Oke. Nah, apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab itu adalah isim yang ya mengalami perubahan akhir ya
ketika posisinya berubah. Nah, itu namanya isim mu'rab. Ya. Apa itu isim mu'rab? Isim yang mengalami perubahan akhir ketika posisinya berubah. Posisinya berubah. Di sini kata kuncinya perubahan akhir, Bapak Ibu. Ya, perubahan akhir itu kan ada dhammah, fathah, kasroh. Nah, itu salah satu perubahan itu. Nah, jadi isim mu'rab, isim yang bisa dibaca dalam 3 bentuk itu. Bisa bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Kapan dia berubah? Ketika posisinya juga berubah. Nah, itu disebut dengan isim mu'rab. Isim yang ketika posisinya berubah, harkat akhirnya juga berubah. Nah, namanya adalah isim mu'rab. Contoh. Misalnya lafaz Muhammad, ya. Nah, ini contoh dasar. Ada 3 jumlah, Bapak Ibu. Ya. Yang akan kita jadikan sebagai objek bahasan adalah lafaz Muhammad. Ya, lafaz Muhammad. Karena lafaz Muhammad ini dia tergolong sebagai isim mu'rab. Oke. Ketika Muhammad kita sebut mu'rab, artinya apa? Artinya dia akan mengalami perubahan harkat akhir ketika posisinya berubah. Nah, misal, oke. Jumlah pertama, Bapak Ibu, ada ja'a. Ya, telah datang. Nah, ja'a ini artinya telah datang. Fi'il, ya. Oke. Ingat, kalau ada fi'il, rumusnya apa? Fi'il, fa'il. Oke. Fa'il kalau dia tunggal, harkatnya Nah, itu makanya ja'a Muhammadun. Oke. Nah, ini clear ya, jelas ya. Muhammadun, dia posisinya sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Karena jumlah fi'liyah. Nah, karena terletak sesudah fi'il. Gitu. Nah, kenapa fa'il? Karena dia terletak sesudah fi'il. Dia berharkat dhammah ini karena posisinya sebagai fa'il. Itu yang menyebabkan dia dibaca dhammah. Oke, ini satu kondisi. Oke. Nah, kemudian lafaz Muhammad ini diubah ke jumlah lain, ke bentuk lain. Misalnya ro'a, hamidun. Ro'a ini kan fi'il, ya. Ro'a ini artinya telah melihat. Ro'a ini artinya telah melihat. Oke. Ro'a hamidun. Nah, sekarang Muhammadnya berbeda dengan Muhammad yang sebelumnya. Kalau Muhammad yang di atas ini posisinya sebagai fa'il, tapi Muhammad yang di bawah bukan lagi fa'il. Kira-kira bacanya apa, Bapak Ibu? Muhammadan. Ya, Muhammadan. Kenapa bacaannya berubah? Karena dia posisinya menjadi maf'ul bih. Karena posisinya juga berubah. Muhammadun pada jumlah pertama dia berposisi sebagai fa'il dari ja'a. Tapi ketika posisinya berubah pada jumlah kedua, yaitu sebagai maf'ul bih, maka harkatnya juga berubah. Ro'a hamidun Muhammadan. Oke. Nah, berubah kan Muhammad dari Muhammadun berubah menjadi Muhammadan. Oke, sudah 2 perubahannya. Nah, sekarang Muhammad ya, kita ambil lagi, kita taruh di jumlah ketiga. Nah, apa jumlah ketiga? Marro. Ya, marro ini artinya telah bertemu. Marro telah bertemu. Bakrun. Nah, dia fi'il ya, berarti Bakrun. Kenapa bakrun? Karena posisinya sebagai fa'il. Sebagai fa'il dari marro. Oke.
Nah, sekarang ada bi, Bapak Ibu. Jer. Ingat, bi Huruf huruf jer. jer. Berarti Din. Madin. Muhammadin. Berubah lagi nggak Muhammad? Berubah. Berubah lagi dia. Nah, kenapa dia berubah jadi Muhammadin? Karena Karena dia diawali majrur. oleh huruf jer atau Jer. dimasuki oleh huruf jer. Nah, kondisi yang seperti ini untuk sebuah isim diistilahkan dengan Isim mu'rob. mu'rob. Nah, isim mu'rob. Jadi isim yang ketika posisinya berubah, harkatnya berubah, maka dia disebut dengan isim mu'rob. Nah, gitu ya. Nah, ini pembagian pertama dari isim, ya, isim mu'rob. Nah, berdasarkan contoh ini, Bapak Ibu, ya, ja'a Muhammadun, ra'a Hamidun Muhammadan, marra Bakrun bi Muhammadin, maka bisa kita simpulkan, ya, untuk isim mu'rob itu ada 3 perubahan. Ya, isim mu'rob punya 3 bentuk perubahan. Nah, kalau kita lihat Muhammadun, ya, dia kan dhammah. Muhammadan fathah, Muhammadin kasrah. Ya, tapi nama perubahannya bukan dhammah fathah kasrah, tapi ada istilahnya. Nah, pertama ada yang diistilahkan dengan perubahan rofa. Nah, ya, yang pertama ada namanya perubahan rofa. Yang mana yang dimaksud dengan i'rab rofa itu? Muhammadun. Muhammadun. Posisinya Ya, Muhammadun. Nah, ini dia kondisinya atau nama perubahannya, atau bisa juga disebut dengan i'rab, ya. Jadi i'rab itu adalah nama perubahan untuk isim mu'rab. Ya. Jadi perubahan isim mu'rab itu disebut dengan i'rab. Nah, dalam kurung namanya i'rab. Oke. Nanti bisa kita simpulkan kalimat yang punya i'rab itu disebut dengan, atau isim yang punya i'rab disebut dengan isim mu'rab. Isim mu'rab. Oke. Nah, sekarang kita punya istilah baru, Bapak Ibu. Ada rofa. Ya, ada namanya rofa. Berarti Muhammadun posisinya sebagai fa'il, ya, i'rabnya rofa. Nah, gitu. Nama i'rabnya rofa namanya. Nah, sehingga rofa ini adalah, kalau kita definisikan, nama kondisi ketika isim berposisi sebagai fa'il. Atau mubtada. Nah, masuk di sini mubtada dan khobar. Kebetulan mubtada khobar belum kita contohkan, ya. Nah, kita contohkan di sini. Nah, oke. Apa bacaannya, Bapak Ibu? Muhammadun Tolibun. Oke. Nah, sekarang Muhammadun, ya, dia sebagai apa kira-kira pada jumlah yang terakhir? Mubtada. Sebagai mubtada, ya, karena dia isim di awal jumlah. Nah, Tolibun, ya, dia sebagai khobar. Nah, Muhammadun posisinya sebagai mubtada, nama i'rabnya disebut dengan rofa. Nah, ini istilah yang harus kita pahami, Bapak Ibu, ya, karena rofa ini tidak ada dalam bahasa Indonesia, hanya ada dalam bahasa Arab, ya, hanya ada dalam bahasa Arab. Jadi kalau saya tanya sekali lagi, Muhammadun posisinya sebagai apa? Fa'il. I'rabnya rofa. Oke. Sekarang saya nanya lagi, Bapak Ibu, mohon maaf. Muhammadun pada Muhammadun Tolibun posisinya sebagai mubtada. I'rabnya rofa. Nah, gitu. Ya, sekali lagi, Tolibun posisinya sebagai khobar. I'rabnya rofa. Nah, gitu. Jadi rofa itu adalah nama kondisi
ketika isim berposisi sebagai fa'il, Fa'il, mubtada, dan atau khobar. khobar. Nah, ini satu kondisi ya. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya i'rab nasab. Nasab. Ya, i'rab nasab. Nasab. Nah, i'rab nasab ini untuk Muhammadan. Ya, untuk Muhammadan. Ada. Nah, apa itu i'rab nasab? Yaitu nama kondisi ketika isim ya berposisi sebagai maf'ul bih. Nah, ini. Nah, itu nama i'rabnya disebut dengan nasab. Nasab. Oke. Sekarang saya nanya, Muhammadan posisinya sebagai apa di sini Muhammadan? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Berarti i'rabnya atau hukumnya Nasab. nasab. Nah, gitu. Ya. Jadi nanti akan selalu berkaitan ini. Kalau posisinya maf'ul bih berarti hukumnya nasab. Kalau posisinya fa'il berarti i'rabnya atau hukumnya rafa. Kalau posisinya mubtada i'rabnya rafa. Kalau posisinya khobar maka i'rabnya rafa. Oke. Sudah dua ya, sudah dua. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir ya, i'rab untuk isim mu'rab itu diistilahkan dengan jar atau jer ya. Nah, jar ini sama dengan khofat. Jadi kalau seandainya ada yang nyebut khofat, nah itu sama persis dengan jar. Nah, ini hanya beda istilah antara dua madhab dalam ilmu nahwu saja. Kalau jar ini istilahnya ulama Basra, kalau khofat istilahnya ulama Kufah namanya. Nah, beda istilah, isinya sama. Oke. Nah, jar atau i'rab khofat itu adanya pada lafaz Muhammadin. Ya, pada lafaz Muhammadin. Muhammadin. Nah, sekarang kita definisikan apa itu i'rab jar? Nama kondisi nama ketika isim kondisi sisi sebagai majrur. Nah, iya benar. Nama kondisi ketika isim berposisi sebagai majrur dengan huruf jar atau huruf qasam ya, dan juga sebagai mudhafun ilaih. Oke. Jadi dua nih. Kalau misalnya sekarang kita praktek ya, Muhammadin posisinya namanya apa Bapak Ibu? Muhammadin. Majrur dengan bi ya. Oke. Hukumnya atau i'rabnya jar atau khofat. Ya, jar atau khofat. Nah, tapi kalau misalnya ada kalimat misalnya gini. Contoh yang sudah ada sebelumnya ya. Nah, bacaannya apa? Rumah Allah itu besar. Baitullahi kabirun. Oke. Sekarang baitu dia kan sebagai apa kira-kira? Baitu mubtada ya, sebagai mubtada. Tapi dia juga punya sampingan. Kira-kira sebagai apa? Mudhaf ya. Nah, berarti setelahnya ada mudhafun ilaih. Nah, sekarang Allahi sebagai apa kira-kira? Sebagai mudhafun ilaih. I'rabnya apa Bapak Ibu? Jar atau i'rabnya jar atau khofat. Nah, gitu ya. Ya. Jadi dia akan selalu berpasangan ini. Kalau dia mudhafun ilaih berarti nama i'rabnya atau nama hukumnya. Nah, jadi saya akan sering nyebut i'rab atau hukum ya. I'rab itu kita bahasakan dengan hukum lah. Nah, kalau posisinya sebagai mudhafun ilaih berarti hukumnya disebut dengan jar atau khofat. Atau ketika posisinya dijarkan oleh huruf jar, maka nama hukumnya adalah jar atau khofat. Majrur. Nah, majrur. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu, khususnya yang baru ya, khususnya yang baru bergabung. Nah, silakan dipahami dulu karena ini sangat penting ini.
Dan ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya, itu makanya saya nggak bisa mengubah istilah rofa, nasab, khofat ini nggak bisa. Karena dia khusus istilah yang ada dalam bahasa Arab. Jadi kabirun, maaf Pak Ustadz. Nah, oke. Kabirun Sekarang ada di kabirun. sana. Oke. Kabirun kira-kira posisinya sebagai apa, Bu, di sini? Baitullahi kabirun. Rumah Allah itu besar. Khobar. Nah, sebagai khobar. Khobar. Oke. Kalau khobar berdasarkan 3 i'rab ini, apa i'rabnya kabirun? Rofa. Nah, rofa. Pak. Ya. Jadi kalau posisinya khobar, maka hukumnya atau i'rabnya disebut rofa. Rofa. Berarti Baitullahi berarti itu mubtada ya. Ah, kalau baitullahi, baitunya sebagai mubtada. Allahnya sebagai mudhafun ilai. Karena baitullah itu kan satu kesatuan ya, satu bendanya satu. Ya, Ka'bah ya, satu. Nah, cuma namanya 2 suku ka atau 2 kata. Baitu 1, Allah 2. Jadi kalau mau menyebut mubtada khobar berarti cuma baitu dengan kabirun aja ya Pak Ustadz. Ah, benar Bu, benar ya. Jadi baitu sebagai mubtada, kabirun sebagai khobar. Allahnya dikesampingkan. Allahnya di sini kita istilahkan dengan mudhafun ilai. Oh yang itu ya nanti kalau berarti dalam kedudukan itu baitullah itu ya. Iya. Yang kedudukan sebagai mubtada itu hanya satu kata saja, yaitu baitu saja, Bu. Nah, gitu. Sementara Allahnya sebagai mudhafun ilai. Kayak Abdullah tadi seperti itu ya. Sama persis seperti Abdullah tadi yang di atas ini. Nah, ini nih. Abdullah talibun fil ma'hadi. Nah, berarti yang mubtada adalah abdu. Oke, sekarang kita tes lagi. Abdu, posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Mubtada. Berarti hukumnya Rofa. Allahi, posisinya sebagai Mudhafun ilai. arti hukumnya Jer jer atau khofat. Oke. Talibun tadi sebagai apa? Talibun. Khobar. Berarti hukumnya Rofa. Kemudian mana lagi yang isim? Al-Ma'hadi ya, Al-Ma'hadi. Al-Ma'hadi posisinya majrur dengan fi. Berarti hukumnya jer atau khofat. Jer atau khofat. Oke. Nah, kemudian ini Muhammadun la'iba Muhammadun. Muhammadun posisinya Fa'il. Berarti i'rabnya apa tuh? Kalau dia rofa. Oke, sekarang qurrata. Posisinya maf'ul bih. Berarti hukumnya nasab. Al-qadami. Posisinya Mudhafun ilai. Berarti hukumnya jer atau khofat. Oke, ghurfati. Posisinya Majrur. Nah, berarti hukumnya jer. Oke, kemudian terakhir al-julusi. Posisinya mudhafun ilai. Berarti hukumnya jer. Nah, gitu. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita sepotong-sepotong ini. Kalau posisi sebagai mubtada berarti i'rabnya namanya rofa atau hukumnya disebut dengan rofa. Kalau posisinya khobar berarti i'rabnya rofa. Kalau posisinya maf'ul bih berarti i'rabnya namanya nasab. Kalau posisinya majrur dengan huruf jer, maka posisi hukumnya disebut dengan jer. Kalau dia menjadi mudhafun ilai, maka hukumnya disebut dengan khofat atau jer. Nah, gitu ya. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Kecil. Insya Allah bisa. Karena bersama-sama jadi bisa. Insyaallah ya, Bu, ya. Jujur aja, jujur Lagi-lagi bersama kita bisa ini ya. Lancar kalau bersama. Tapi nggak masalah Bu. Ya benar. Kadang insya Allah nanti berkahnya belajar ngaji Bersama. gitu ya. Nah nanti diulang sendiri insya Allah juga bisa.
Ya, insya Allah juga bisa. Amin. Oke. Nah, isim mu'rab itu nama umum Bapak Ibu. Ya, nama umum. Nah, di bawahnya nanti ada 10 jenis pembahagian. Banyak. Nah, jadi itu makanya saya bilang tadi, kenapa kita bahas isim itu detail duluan? Karena isim itu adalah kalimah yang paling banyak dalam bahasa Arab. Nah, itu kita bahas duluan. Jadi nanti isim mu'rab itu ada 10 jenis. Ya, ada 10 jenis. Nah, nggak usah saya sebutkan dulu, nanti pusing ya. Cukup tahu dulu. Ya, cukup tahu dulu. Ya, isim mu'rab itu jumlahnya ada 10. Nah, 10-nya nggak banyak kok. Nggak sebanyak huruf jar yang 20. Tapi perintilannya. Oke. Nah, ini satu jenis Bapak Ibu ya. Ini baru satu jenis yang disebut dengan isim mu'rab. Nah, sekarang kalau sudah paham isim mu'rab, nah sekarang lawannya sekarang nih. Nah, kalau yang hobi bola, ibaratnya ini Ronaldo, nah ini Messi-nya ya. Messi. Nah, sekarang isim mabni. Nah, kalau isim mu'rab, isim yang mengalami perubahan akhir ketika posisinya berubah. Nah, sekarang tinggal kita kontradiksikan aja Bapak Ibu. Kira-kira isim mabni itu apa? Isim yang tidak Yang mengalami perubahan perubahan akhir. Walaupun Isim. posisinya berubah. Nah, isim yang tidak mengalami perubahan akhir. Sekalipun posisinya berubah. Oke. Yang setia Ustaz. Ya, gimana Pak? Istri yang setia. Istri yang setia. Oh ya, ya. Wow. Nah, ini analoginya lebih dalam lagi. Ya benar Pak. Ya sama sih, suami yang setia juga. Jadi walaupun ya kalau analogi Bapak, ini Bapak siapa ya? Pak Budi bukan ya? Udah. Oh ya, Pak Huda ya. Ya. Jadi kalau isim mabni ini kalau diibaratkan istri yang setia, ketika suaminya dalam kondisi mapan misalnya, dia tetap sebagai istri. Ketika suaminya dalam kesusahan, dia tetap sebagai istri. Dan suaminya bahagia, dia juga tetap sebagai istri. Ini contoh, ini analogi aja Bu ya. Iya. Walaupun maksudnya punya duit nggak punya duit, dia nggak pernah marah gitu. Iya. Soleha banget itu. Jadi mabni lah ya kondisinya ya. Mabni. Ya, dia tetap dalam satu kondisi. Ya. Nah, oke. Iya Pak. Jadi kalau kesebut isim mabni, nah ingatnya istri yang setia aja ya. Oh bini sih ya, mabni bini. Ini mohon maaf ini yang belum. Oke. Mbak Aini nih biar cepat. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Kasih banyak Bu doanya. Oke. Nah sekarang isim mabni ya, lawan dari isim mu'rab, dia adalah isim yang sekalipun posisinya berubah sebagai fa'il kah itu, sebagai maf'ul bih kah itu, sebagai majrur kah itu, tapi tetap dia kondisinya satu. Ya, dia tidak mengalami perubahan. Nah, misal, salah satu isim mabni itu supaya cepat paham, nah Muhammadnya kita ganti dengan salah satu isim mabni yaitu misalnya hada. Ya. Oke. Ja'a hada. Nah, apa itu arti hada Bapak Ibu? Ini. Nah, ini maksudnya ini orang ya, isyarat sebenarnya ini itu isyaratnya kan ke orang. Nah, ini orang. Oke. Telah datang orang ini. Ya. Jadi hada di sini adalah kira-kira posisi hada sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai isim mabni. Nah, isim mabni itu jenisnya. Kalau posisi nggak ada yang isim mabni, nggak ada. Nah, posisi yang ada itu fa'il. Ja'a hada. Fa'il. Ja'a kan fi'il. Setiap fi'il butuh
Fa'il. Berarti haza sebagai apa, Bu? Fa'il. Nah, sebagai fa'il. Di pertemuan pertama atau sampai malam ini, kita masih mengatakan fa'il itu kalau dia tunggal kan dhammah ya. Ya. Nah, Ya. kan tadi saya ngomong seperti itu. Nah, Ya. tapi pertanyaannya, kenapa hadza posisinya fa'il, tapi kok bacaannya hadza bukan hadu? Aduh. Karena isim Karena dia mabni. setia. Itulah. Setia. Nah, itulah yang disebut dengan isim mabni. Ya, itulah yang disebut dengan isim Isim mabni. mabni. Sekalipun dia sebagai fa'il, karena asal penciptaannya sudah mabni, dia tetap hadza, nggak berubah jadi hadu. Ya, tidak berubah jadi hadu, Hadi. tetap saja hadza. Tapi kalau Muhammad, nah Muhammadun bacaannya, karena dia Berubah. tergolong sebagai isim mu'rab. Oke, ini satu jumlah, satu kondisi. Sekarang kondisi kedua, ro'a Hamid. Nah, ini supaya cepat paham, contohnya saya samakan. Ro'a Hamidun hadza. Hadza. Nah, Ro'a Kenapa Hamidun? Kenapa dun, Bapak Ibu? Karena dia fa'il. Seperti yang tadi ya. Oke, Hamidun. Nah, sekarang hadza. Kira-kira hadza sebagai apa ini? Hadza. Ada. Maf'ul bihi. Nah, sebagai maf'ul bih. Hamid telah melihat orang ini. Nah, hadza. Oke, sekarang pertanyaannya. Berubah nggak posisi hadza di sini? Tidak. Posisi berubah. Berubah. Posisinya berubah. Berubah. Betul. Nah, kalau hadza yang di atas sebagai fa'il, Fa'il. tapi hadza yang di bawah ini Maf'ul sebagai bih. maf'ul bih. Bi. Tapi berubah nggak harkat akhirnya atau kondisi akhirnya? Tidak Tidak. berubah. Kenapa tidak berubah? Karena Mabni. dia Isim nah, mabni. karena dia isim mabni. Nah, gitu ya. Ini contoh yang kedua. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu. Kita samakan. Marra bakrun, kira-kira bacanya apa? Bihadza. Nah, sama ya, bihadza juga, bukan bihadzin. Iya. Nah, lagi-lagi jawabannya, kenapa bihadza? Karena dia tergolong sebagai isim Isim mabni. mabni. Kalau mabni, posisinya berubah, posisinya berubah, tapi harkat akhirnya tetap. Tetap. Nah, atau misalnya dia sebagai, kita ubah contoh Muhammadun Thalibun. Kira-kira bacaannya? Hadza. Thalibun. Oke. Kira-kira hadza di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai mubtada. Nah, sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena isim di awal. Karena dia isim di awal jumlah. Apa tanda isim hadza di sini? Isnad ilaih. Isnad ilaih ya. Isnad ilaih. Nah, ini fungsi isnad ilaih. Isnad ilaih itu menjadi tanda isim untuk isim-isim mabni. Ya, karena kalau tidak ada isnad ilaih, insya Allah Bapak Ibu nggak bakalan ketemu tanda isim hadza ini di 7 yang pertama. Ya, misalnya hadza, apakah hadza khafat? Tidak. Tidak. Bertanwin? Tidak juga. Tidak. Beralif lam? Tidak. Didahului huruf jar, huruf qasam, huruf nida? Tidak juga. Tidak. Apakah dia idhofah? Tidak. Nah, satu-satunya tanda isim hadza adalah isnad ilaih. Kenapa isnad ilaih? Ya, karena dia sebagai mubtada. Ya. Jadi setiap mubtada pasti tanda isimnya isnad ilaih. Oke. Nah, kenapa bacanya bukan hadzu sama dengan Muhammadun? Karena dia isim mabni. Lagi-lagi karena dia isim mabni. Oke. Nah, seperti itu. Kira-kira sudah terbayang Bapak Ibu kenapa hadza ini tidak berubah? Sudah. Ya. Karena dia tergolong sebagai mabni. Nah, untuk mabni. Isnad ilaih apa Pak Ustaz? Maaf Pak Ustaz. Iya, gimana? Isnad ilaih apa? Isnad ilaih itu tanda isim untuk semua mubtada dan fa'il, Bu. Ya, jadi istilah tanda isim untuk semua mubtada dan semua fa'il itu namanya adalah isnad ilaih. Nah, isnad ilaih itu adalah pokok kalimat. Ya,
Jadi setiap pokok kalimat itu pasti isim. Nah, pokok kalimat dari jumlah ismiyah apa? Pokok kalimat dari jumlah fi'liyah fa'il ya. Nah, berarti isnad ilaihnya adalah fa'il. Pokok kalimat dari jumlah jumlah ismiyah mubtada. Nah, berarti mubtada itu otomatis tanda isimnya adalah isnad ilaih. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau isim mu'rab punya jenis perubahan. Ada 3 tadi ya, ada rofa, nasab, dan jar. jar. Nah, sekarang ada berapa jenis perubahan isim mabni? Sepertinya tidak Sama. ada. Nah, tidak ada. Tidak ada jenis perubahannya. Kenapa tidak ada ya? Karena dia mabni. Karena dia tidak berubah-ubah. Nah, karena dia tidak berubah. Jadi jenis perubahannya nggak ada. Dia tetap dalam satu kondisi selama-lamanya. Sampai hari kiamat insya Allah ini ya. Kalau nggak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan bahasa orang Arab, nah, sampai kiamat nggak bakalan berubah. Oke. Nah, ada berapa jenisnya? Nah, jenisnya ada 7. Ada 7 jenis. Nah, jadi isim mu'rab ada 10. Nah, sementara isim mabni itu ada tuh 7. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada lumayan banyak ini. Nah, ini semuanya isim Bapak Ibu. Ya, semuanya adalah ya isim. Nah, lagi-lagi seperti yang saya sampaikan, isim adalah kalimah yang paling banyak dalam bahasa Arab. Oke. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dulu, Bapak Ibu. Ini kelihatannya mudah, tapi nanti kalau pas dilanjut, kalau nggak paham, nah ini efeknya besar. Kalau nggak paham ini. Kira-kira bisa dipahami nggak, Bapak Ibu? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Oke. Nah, kalau sudah bisa dipahami, nah baru kita akan masuk ke 10 jenis dari isim mu'rab. Wow. Nah, kita mulai, tapi nggak semuanya sekarang ya, kita cicil. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahagian isim mu'rab. Ya, seperti yang saya sampaikan, isim mu'rab itu ada 10 jenis. Nah. Oke, sekarang kita cicil yang pertama dulu ya. Oke, yang pertama itu tergolong sebagai isim mu'rab, yaitu isim mufrad namanya. Ya, isim mufrad. Nah, bisa juga diistilahkan dengan kata tunggal. Ya, isim mufrad itu kata tunggal. Nah, apa itu isim mufrad? Yaitu isim yang mengandung makna satu. Ya, isim yang mengandung makna satu atau sebuah. Jadi isim mufrad itu biasanya nanti kita terjemahkan dengan sebuah apa misalnya. Nah, contoh misalnya jawalun. Apa arti jawalun Bapak Ibu? Nah, sebuah HP. Handphone ya. Oke, terus apa lagi misalnya? Baitun. Nah, ini isim mufrad ini. Baitun. Nah, ini isim mufrad. Apa arti baitun? Sebuah rumah. Nah, sebuah rumah. Nah, ini sebuahnya ini hanya sebagai tambahan saja, walaupun nggak perlu di semua isim mufrad itu nggak perlu juga ditambahkan sebuah gitu ya. Ini hanya mendekatkan paham saja. Ya. Baitun sebuah rumah. Kemudian rajulun. Apa makna rajulun Bapak Ibu? Seorang laki-laki. Bukan sebuah laki-laki ini seorang. Seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan imro'atun. Ya, imro'atun. Nah, lafaz yang seperti ini semuanya disebut dengan isim mufrad. Ya, isim mufrad.
Tapi kenapa banyak orang pakai nama bukan rojulun padahal dia satu. Dia pakainya jamak taksir. Oh gitu, Pak. Rijalun. Oh iya, ya teman saya ada Ustadz Rijal namanya. Banyak nama Iya. Rijal. Ya itu mungkin kalau persoalan nama itu persoalan ya mungkin ini ya Pak ya, persoalan kedengaran juga sih. Kalau nama orang itu rajul, itu kan agak aneh gitu ya. Kalau Rijal kan Keren. filosofi namanya agak bagus kedengarannya gitu. Nah Rijal, Rijal. Tapi kalau rajul, siapa nama anaknya? Nah, nama anaknya rajul Pak. Nah itu ada juga faktor itu mungkin ya. Faktor pertama orientasi orang tuanya untuk ngasih nama. Ya mungkin orientasinya hanya bagusnya bunyi gitu ya. Bunyinya bagus gitu, Rijal. Atau mungkin gimana Pak? Doa pengen punya anak banyak, piro-piro anak. Nah bisa jadi itu Pak, bisa jadi atau bisa jadi anaknya satu orang tapi misalnya kekuatannya bisa banyak misalnya, walaupun dia satu orang tapi dia kekuatannya beberapa orang laki-laki misalnya, Rijal ya. Atau filosofinya sekalipun dia sendirian tapi ilmunya ibarat Rijal, ibarat banyak laki-laki. Nah gitu bisa juga sih, tergantung tafaulnya kemana Pak. Jadi tafaul itu kan istilah dalam ilmu balaghah ya. Tafaul itu memberikan sesuatu atau menamai sesuatu karena ingin yang dinamai itu mirip dengan filosofi nama itu. Nah, itu namanya tafaul, harapan gitu ya, optimis gitu. Nah, karena Rijal ya mudah-mudahan kekuatannya seperti banyak orang, seperti banyak laki-laki, atau ilmunya seperti ilmu dari banyak laki-laki. Nah, gitu Pak. Iya. Nah, jadi kebanyakan ya Rijal sih. Saya sendiri punya teman, ada 2 malahan teman saya, namanya Rijal. Dan ketika di kelas itu diketawain sama dosen bahasa Arab itu. Ini sendirian atau banyak? Kenapa kok namanya Rijal gitu ya? Nah, itu hanya sekedar nama saja. Ya, sekedar nama. Mungkin filosofinya ya orang tuanya yang paling tahu itu. Kalau orang tuanya paham dengan bahasa Arab ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan isim mufrad. Ya, isim yang mengandung makna satu. Nah, karena dia tergolong mu'rab, maka isim mufrad ini punya bentuk perubahan, ya, punya rumus perubahan. Ya, punya rumus perubahan. Nah, ketika rofa, ya, ketika rofa, nah, rofa, diingat lagi Bapak Ibu, rofa itu apa tadi? Kondisi ketika isim berposisi sebagai mubtada, khobar, dan fa'il ya, sebagai fa'il, mubtada atau khobar. Oke. Nah, ketika rofa, ketika isim mufrad itu berposisi sebagai mubtada, khobar atau fa'il, maka tanda rofanya itu dengan dhammah. Nah, ini rumus ya, ini rumus. Kemudian ketika nasab, nah ingat lagi nasab. Apa itu nasab? Ketika berposisi sebagai maf'ul bih ya, maka harkat akhir dari isim mufrad itu adalah fathah. Nah, ini rumus yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika jar atau khafat. Nah, ingat lagi apa itu jar atau khafat? Ketika isim itu berposisi sebagai majrur dengan huruf jar atau sebagai mudhafun ilaih, maka tanda jarnya adalah kasrah. Nah, ini rumus perubahannya atau yang disebut juga dengan rumus i'rab ya, rumus i'rab. Oke. Nah, jadi rumus inilah yang perlu Bapak Ibu kuasai dan hafalkan ya. Jadi isim mufrad ketika rafa, tanda rafanya dhammah. Ketika nasab,
Fathah. 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 Ketika jar, Kasroh. 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 Nah, oke. Nah, apa contohnya? Contohnya seperti yang di atas tadi. Contohnya. Nah, untuk supaya mudah, kita turunkan contoh yang 3 ini. Nah, ini. Ya. Ja'a Madun. Muhammadun. Oke. Kenapa Muhammad dibaca Muhammadun? Nah, sekarang baru nih, kita akan mulai malam ini membiasakan suatu proses analisis yang disebut dengan PHTA. PHTA. Nah, mulai di sini mulainya ya. Sudah belum. Mulai dah. Nah, mulai dari sini nih. Bersama kita bisa. Jadi satu kalimah dalam bahasa Arab ya dengan metode PHTA ini bisa kita analisis dengan 4 istilah Bapak Ibu ya yang diistilahkan dengan PHTA ya. Nah, ini akan kita biasakan ke depannya. Nah, P ini apa? Bagi yang baru ya. P ini adalah posisi. Posisi. Nah, biasanya kita singkatkan P. Kemudian H, apa itu H? Hukum. Ya, atau i'rab nanti ya, i'rab. Kemudian ada T, apa itu T? Tanda. Kemudian A, alasan. Nah, jadi semua kata, semua isim nanti ke depan itu akan kita analisis dengan pendekatan ini, PHTA. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita mulai dari Muhammadun. Oke. Muhammad ini isim mufrad nggak, Bapak Ibu? Isim Mufrad ya. Kenapa dia isim mufrad? Karena tunggal. Nah, karena dia mengandung makna satu orang ya. Oke. Nah, sekarang kebetulan dia berposisi sebagai apa ini? Ja'a Muhammadun. Fa'il. Karena sesudah fi'il berarti posisinya namanya adalah fa'il. Oke, ingat hukum fa'il apa? Rofa. Nah, rofa. Oke. Kalau yang di atas tadi kan analisisnya baru sampai sini ya. Iya. Nah, kalau fa'il berarti hukumnya rafa. Nah, karena kita sudah mulai masuk di jenis pertama dari isim mu'rab, nah kita akan tambah analisisnya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa tanda rafa dari Muhammadun? Dhamma. Nah, ini maksudnya. Tanda rafanya adalah dhamma. Oke, sesuai dengan rumusan ini. Ketika rafa dia dengan dhamma. Nah, apa alasannya? Kenapa dhammah tanda rafa Muhammadun? Karena isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Nah, kembali ke jenisnya. Apa jenis Muhammadun? Isim mufrad. Seperti ini nih. Ya. Jadi Muhammadun kalau kita analisis dengan PHTA kalau di pesantren namanya mengi'rab ya, mengi'rab atau menganalisis kata. Nah, Muhammadun posisinya sebagai fa'il ya. Hukumnya rafa. Ya, hukumnya rafa, tanda rafanya dhammah. Nah, itu makanya kita baca Muhammadun ya, karena dia rafa. Di sini tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah harus dengan dhammah tanda rafa' Muhammadun? Ya karena dia isim mufrad. Nah, gitu. Ya, karena dia isim mufrad. Nah, ini analisis Muhammadun ya. Oke. Sekarang kita coba analisis Muhammadan. Nah, sekarang kalau Muhammadan gimana? Posisi Muhammadan. Oke, kita turunkan dulu. Nah, kita singkat sekarang P. Nah, P-nya adalah posisi ya. Oke. Nah, pada jumlah kedua Muhammadan posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Oke, posisi sebagai maf'ul bih. Hukumnya nasab. Oke, sekarang tanda nasabnya fathah. Oke, nah ini kan Muhammadan ya. Ketika nasab rumusnya dengan fathah. Itu makanya Muhammadan dibaca Muhammadan karena dia nasab sebagai maf'ul bih. Nah, kemudian terakhir alasannya kenapa dengan fathah Muhammadan? Isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad.
Wah, di luar kepala semua ya. Gimana Pak? Nggak, udah lekat semua PHTA. Iya. Jadi semua perangkat yang ada di sini itu masuk semua dalam analisis PHTA ini. Nah, sehingga kalau kita paham dari awal, nah ini bakalan nyambung semua, Pak. Dia menjadi satu kesatuan. Ibaratnya dia ibarat jaring gitu ya, sebuah jaringan yang satu kesatuan gitu. Nah, itu yang saya bilang, kalau nggak paham yang satu, nah efeknya tidak paham kaidah selanjutnya. Nah, gitu. Nah, sekarang coba Muhammadin terakhir Bapak Ibu. Muhammadin. Analisis Muhammadin. Oke. Kira-kira Muhammadin pada contoh bi Muhammadin sebagai apa dia Bapak Ibu? Sebagai Majrur. majrur bi. Majrur dengan B. nah dengan bi ya. Oke. Majrur dengan bi. Kemudian hukumnya kira-kira apa? Jer. Kalau maju dengan bi. Jer. Hukumnya jer. Atau Jer atau khofat. khofat. Oke. Nah, sekarang tanda jer Muhammadin Bapak Ibu. Kira-kira apa tanda jernya? Oke, Kasroh. kasroh ya. Tanda jernya kasroh. Alasannya Nah, kenapa kasroh tanda jernya? karena isim Karena dia mufrad. isim mufrad. Nah, seperti inilah seterusnya untuk isim mufrad. Nah, saya kira ini sangat mudah ya. Insya Allah sangat mudah ini. Amin. Nah, ini analisis baru hanya untuk Muhammadun saja ya, karena yang kita bahas adalah isim mufrad. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau seandainya kita menganalisis Hamidun, Hamidun. kira-kira gimana caranya? Hamidun, Hamidun posisinya sebagai fa'il. nah, posisinya fa'il. Oke, terus. Ya. Hukumnya Rofa. Oke, Tandanya rofa. doma. Oke, Alasannya alasannya. isim mufrad. Nah, alasannya isim mufrad ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin nambah satu lagi. Khusus Siap. untuk haraf. Ya, khusus untuk analisis haraf. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini. JFH. Nah, jadi PHTA ya, ini khusus kita gunakan untuk analisis isim dan fiil saja. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan fiil atau ketemu dengan isim, cara analisis kita adalah dengan PHTA. PHTA. Nah, tapi kalau kita ketemu dengan haraf, huruf apapun itu, baik huruf jer, huruf qasam, huruf nida, huruf atof, atau nanti kita akan dengar juga huruf istisna misalnya. Oh, iya. Nah, itu cara analisisnya dengan namanya JFH. JFH. Ya, JFH. Nah, apa itu J? Jumlah. Jenis. Oh, jenis. Jenis. Kenceng salah lagi. Oke, J itu singkatan dari jenis. Kemudian F, fungsi. Nah, kemudian yang terakhir H, hukum. Nah, itu. Disingkat dengan JFH ya. Disingkat dengan JFH. Misal, kita analisis B ya. Tadi bi Muhammadin kan? Bi Muhammadin. Nah, gimana cara analisis B tapi dengan pendekatan JFH? JFH. B jenisnya apa? Nah, jenisnya huruf jer. Oke. Nah, sekarang apa fungsi huruf jer? Sebagaimana yang sudah kita bahas. Menjerkan kalimah setelahnya. Menjarkan kalimah sesudahnya. Agak panjang ya, menjarkan kalimah sesudahnya. Oke. Nah, sekarang tinggal hukum. Nah, khusus untuk haraf itu hukumnya selalu mabni, Bapak Ibu. Ya. Nah, khusus untuk mabni cara penulisannya kita kasih garis, kemudian kita kasih tanda mabninya sesuai dengan harkat dari haraf yang dianalisis. Kira-kira B baris apa dia? Fathah, kasroh atau kasroh? Kasroh. Jadi dia mabni kasroh. Hukumnya mabni kasroh. Nah, gitu. Nah, ini khusus untuk haraf.
pendekatan yang kita gunakan JFH, ya, jenis, fungsi, dan hukum. Oke, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu kalau untuk huruf? Insya Allah bisa. Nah, insya Allah Ustaz. bisa ya. JFH, jenis, fungsi, hukum. Kal- Nah, kita contohkan yang lain. Baik. Misalnya, wallahi. 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 Nah, wallahi. Wallahi. Oke. Nah, coba kita analisis kalimat wawnya. Nah, Jenis. pertama saya tanya dulu, wow ini dengan PHTA atau dengan JFH Bapak Ibu? JFH. Kenapa JFH? Karena Itu haruf. harof. Karena Nah, huruf. karena jenis kalimahnya haraf. Oke. Haraf. Wow, jenisnya. Kira-kira apa jenisnya? Huruf Huruf kosam. Nah, wow huruf kosam. Kosam. Oke. Fungsinya Bapak Ibu. Untuk bersumpah. Menjerkan. Nah, fungsinya sama dengan huruf jar. Oh, menjerkan. Ya. Oh, iya ya. Kalau maknanya sumpah, Untuk bersumpah. ya. Iya, Nah, iya. kosam itu artinya sumpah. Ya, tapi fungsinya Oh, tuh iya. kalimat sesudahnya sama dengan huruf jar, Menjerkan, ya. yaitu Menjerkan. menjarkan. Menjerkan. Kalimat Nah, sesudahnya. kalimat sesudahnya. Oke. Menjarkan kalimat sesudahnya. Nah, apa hukumnya wa? Mabni. Benih. Mabni apa kira-kira wa? Mabni Mabni fathah. Benih Nah, fathah. cara nulisnya kasih garis, kemudian taruh harakat fathah di atas garis. Nah, gitu cara nulisnya ya. Mabni fathah. Fathah. Nah, ini. Tapi bacanya kok wallahi kok fathah Pak Ustaz? Wawnya Pak, Wawnya. Bu. Wawnya Bu. Wawnya. Nah, wawnya. Kalau Allahnya gimana? Wallahnya PHTA atau JFH? PHTA. PHTA. Lanjut lagi analisis Allahi. Iya, Langsung kita praktekkan Bu ilmunya Bu. Nah, Allahi. PHTA atau JFH Bapak Ibu? PHTA. Kira-kira posisinya apa Allahi? Dengan kalimat apa Majur. itu? Nah, Majrur. majrur. Majrur dengan Dengan wa. wa. Nah, waw Oh, iya, kosam. Majrur. Oke. Kosam. Oke. Oh, kosam. Hukumnya Hukumnya Jer. Jer atau Jer. jer, ya, Atau hukumnya jer. khofat. Jer atau khofat. Oke. tandanya tandanya Kak. Kasro. Nah, Emang tanda Oh iya benar. tanda PHTA, jernya ya. kira-kira Iya. Allahi apa Bapak Ibu? Kasro. Kasro. Sro. Iya. Kenapa kasro? Mufrad. Nah, Timur. karena dia isim. Mufrad. Nah, gitu ya. Nah, gitu Bu Suci. Jadi yang mabni fathah itu wawnya, Bu. iya. Nah, kalau Allahnya itu kita menggunakan PHTA. Ya, Allahi posisinya majrur dengan waw, hukumnya jer atau khofat. Nah, jer atau khofat, kemudian tanda jernya kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Ini baru satu ini ya, baru isim mufrad nih. Wow. Nah, tapi ini akan sering kita ulang ini, akan sering kita sebut ya, isim mufrad. Nah, masih ada 9 lagi yang harus kita selesaikan. Pelajari. Tapi kalau sudah paham satu, nah insya Allah yang 9 itu gampang. Amin. Ya. Ya Allah. Kalau pola yang pertama ini sudah paham, yang 9 itu gampang Bapak Ibu. Ya, khususnya yang baru ya. Ini saya mohon maaf yang baru, mudah-mudahan bisa ini ya. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan aja Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang ragu, silahkan ditanyakan dulu. Jadi yang kita bahas, ya silakan Pak. Dia yang analisis Allahi. Ya, Allahi. Hukumnya apa tuh ya? Mabni fathah. Yang mana Pak? Yang wawnya atau yang Allahinya? Wawnya. Wawnya, oke. Wawnya ini kan terkategori sebagai haraf. Ya, dalam ilmu nahwu atau dalam bahasa Arab semua huruf itu mabni, Pak.
Ya. Kalau tadi kan isim ada 2 ya. Ada mu'rab, ada mabni. Tapi kalau untuk haraf itu semuanya mabni. Tidak ada yang mengalami perubahan akhir. Iya. Nah, sehingga kalau kita ketemu dengan haraf dalam jumlah atau dalam kalam, berarti hukumnya selalu kita mabnikan saja, Pak. Nah, misalnya ini kan, waw, jenisnya huruf qasam. Ya. Fungsinya menjarkan kalimat sesudahnya. Wow. Iya. Nah, apa hukumnya? Hukumnya mabni. Mabni apa dia? Nah, sebut mabninya itu sesuai dengan harkatnya. Kalau dia wa, berarti mabni fathah. Nah, di atasnya ini kan ada fathah, Pak ya. Jadi cara penulisannya dengan metode JFH, kasih garis lurus dulu. Nah, kemudian taruh harkat binanya di atas garis itu. Nah, gitu. Itu caranya, Pak. Ya, kasih Ustaz. Nah, atau B misalnya. B jenisnya huruf jer. Fungsinya menjarkan kalimat sesudahnya. Nah, tapi hukumnya apa? B. Mabni kasroh. Mabni kasroh. Nah, ini dia. Kasih garis, kemudian taruh harkat kasroh di harusnya di bawah nih. Tapi nggak bisa kalau apa namanya kasroh cuma di sini naruhnya. Ini kasroh sebenarnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, kasih garis, kemudian taruh kasrohnya di bawah garis. Harusnya di bawah garis, Ustaz. Iya, ini harusnya di bawah garis, Pak. Iya, iya. Kita udah usaha nggak bisa di bawah itu. Iya. Nah, gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, Pak. Insya Allah. Amin. Nah, oke. Ada lagi? Silahkan sebelum kita akhiri. Nah, oke. Karena belum ada pertanyaan, nah saya ya ini hanya buat bahan latihan saja. Bapak Ibu bisa praktek ini ya, kalimat ini aja. Nah, di rumah mungkin bisa dikerjakan, PHTA-kan atau JFH-kan kalimat yang ada di sini nih. Doroba Aliyun Bakran bimidrobin fisuqi. Nah, yang isim saja, yang fiil nggak usah. Ya, yang isim saja, yang fiilnya tidak usah. Nah, gitu. Nah, caranya cukup seperti iniin, Pak, Bapak Ibu. Nah, gini. Ya, tulis kalimatnya, kemudian di bawahnya ada PHTA. Oke. Atau bagi Bapak Ibu yang sudah bisa ini tanpa menulis, nah besok tinggal nyebutin aja aliyun, posisinya apa, hukumnya apa, tandanya apa, dan alasannya apa. Oke. Yang isim aja ya Ustaz ya? Yang isim aja Bu. Ya, isim saja. Nggak usah ya. Nah, doroba karena kita belum membahas fiil, ya. yang fiil nggak usah disinggung dulu. Nah, nanti kalau kita campur aduk juga fiil ya? Bukan Bu. Ini isim, Bu. Kira-kira tanda isimnya apa? Bimid Robin. Oh, tanwin. Nah, tanwin. Kemudian khofat. Didahului bi. Kemudian didahului oleh bi huruf jer. Nah, berarti midrob isim. Berarti di PHTA-kan ya. Di PHTA-kan. Oke. Bersama kita bisa. Nah, bersama kita bisa, Pak ya. Insya Allah. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini, nah saya kira ini sangat penting, walaupun pendek ya bahasanya sedikit, tapi ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi saya mohon perhatiannya. Setelah ini tolong diulang-ulang yang ini nih, khususnya yang rofa, nasab, khofat ini. Karena banyak orang yang belajar bahasa Arab, tapi karena nggak paham dengan ini, nah akhirnya bingung. Ya. Banyak orang yang belajar bahasa Arab karena nggak paham dengan istilah rofa, nasab, khofat, nah akhirnya nggak jalan ininya belajarnya. Nah, jadi saya mohon ini ya, mohon dipahami betul gitu. Oke, sampai di sini mungkin kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran katsir Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Amin. Terima kasih.
Kapan bisa reuni Pak Ustaz? Kapan ya? Bapak tinggal di mana, Pak? Di Sowan. Saya temannya Kaula Fahmi, Ustaz. Oh iya iya. Teman ya beliau itu Jadi, teman saya Pak di pondok dulu tuh. Ustadz Kaula. sering Iya. sering cerita. Iya, iya Iya, Ustadz Kaula. iya, kalau Ustaz Oh Nubin iya. sekarang Iya, beliau di Fakultas Adab. ada ya sastra Iya. Arab ya. Iya. Betul. Oh iya iya. Beliau teman saya Pak, Ustadz Kaula itu. Ya kita satu Oh, angkatan di pondok dulu. di ini ya, di yang mana? Darsunah ya? Iya di Darussunnah Pak. Iya, 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 betul. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Iya sama-sama Pak. Ada luang waktu kira-kira slow-nya hari apa ya Ustaz? Katanya hari Selasa kata kalau Fahmi ya. Oh ya nanti insya Allah sih Pak kalau nggak ada urusan keluar hari Selasa ya bisa. Iya. Baik, Iya sama-sama Pak. Ya. Mohon izin Bapak Ibu saya duluan. Iya Ustaz. Silakan Ustaz.